Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Saat ini kita akan memulai Pintar Forex Academy, di mana mulai hari ini setiap harinya kita akan mengupload sebuah video berisikan tentang teknik-teknik menganalisa dan juga tips and trick tentang analisis teknikal baik maupun fundamental. Setiap pembahasan yang ada di sini kami selalu mengacu pada buku yang ini. Ini buku judulnya Technical Analysis for the Financial Market karangan John J. Murphy, terbitan New York Institute of Finance. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih lanjut mungkin bisa cari-cari bukunya atau mungkin selalu mengikuti video kita yang akan datang. Baik, saya akan mulai dari bab pertama mengenai buku tersebut, yaitu tentang psikologi trading. Bukan psikologi trading, filosofi trading. Jadi di dalam analisa trading itu biasa kita kenal dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama biasa kita sebut dengan analisis fundamental, dan pendekatan yang kedua biasa kita sebut dengan technical. Ada kalanya pendekatan tersebut itu tidak selalu beriringan, bahkan saling berbenturan. Namun bagi teman-teman yang bertanya mana sih yang lebih bermanfaat antara fundamental dan technical, mungkin bisa dijawab dengan istilah seperti ini. Analisis fundamental merupakan sebuah jam. Analisis fundamental itu adalah waktu, sedangkan technical adalah jam. Jadi bagi teman-teman yang bertanya mengapa harga berubah, mengapa harga bergerak, kenapa ke atas, kenapa ke bawah, mungkin jawabannya seorang fundamentalis bisa memberikan jawaban yang lebih tepat. Misalkan salah satu contoh yang lagi hot-hotnya sekarang, kenapa pada saat Rusia memulai pertempuran di Ukraina harga emas meningkat? Bagi seorang fundamentalis jawabannya adalah pada saat Rusia menyerang Ukraina, banyak orang atau spekulan, investor dan yang lainnya khawatir akan eskalasi perang ini meningkat, sehingga mereka menyimpan asetnya dari aset yang beresiko ke aset yang bersifat safe haven atau yang lebih aman. Nah, kebetulan emas adalah salah satu aset safe haven. Gitu. Istilah ekonomi tersebut banyak digunakan di banyak sekali pembahasan tentang risiko, istilah-istilah ekonomi yang disebut safe haven lah, banyak segala macam. Nah, tapi kalau ditanyakan ke seorang teknikalis kenapa emas bisa bergerak ke atas, jawabannya simpel. Bagi seorang teknikalis, ketika harga naik maka banyak yang jual dibanding yang beli, karena teknikalis itu tidak melihat alasan kenapa harga bergerak sebetulnya. Yang teknikalis lihat itu lebih tepat ke sebuah level. Jadi seperti halnya jam, kita nggak pernah tahu kenapa dari pagi ke siang itu pada saat jam 12 mataharinya terik sekali, terus ke malam menjelang sore mataharinya turun. Yang kita tahu bagi sebuah jam tangan itu, kalau jam pada saat matahari di tengah kepala kita itu jam 12, kurang lebihnya seperti itu. Jadi teknikalis itu fungsinya untuk menentukan level-level yang dianggap krusial atau penting bagi trader atau bagi mendapatkan portofolio kita gitu, untuk meningkatkan hasil portofolio kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi antara fundamental dan teknikal, perbedaannya adalah fundamental adalah cara atau pendekatan untuk menjawab kenapa alasan harga bergerak dan ke arah mana sebetulnya akan bergerak. Contoh,
semakin lama perang Rusia eskalasinya semakin membesar, maka emas kemungkinan akan semakin naik harganya. Kalaupun sekarang turun, mungkin dirasa bahwa karena perang sudah berlangsung hampir 3 bulan, 93 hari lebih tepat, 92 hari lebih tepatnya, mungkin pasar juga melihat bahwa eskalasinya tidak akan membesar, sehingga pasar atau investor-investor sudah mulai mencoba sedikit demi sedikit untuk mengalihkan aset yang tadinya disimpan di aset yang aman atau safe haven tadi ke sedikit aset yang beresiko untuk meningkatkan kapitalnya atau meningkatkan gain. Karena ada istilah di industri ekonomi ini bahwa high risk itu selalu high return. Jadi dimana kalau kita menempatkan imbal hasil yang cenderung tinggi, pasti memiliki resiko yang lebih tinggi juga. Kalau kita pengen yang aman seperti deposito dan lain-lain, di Indonesia sendiri deposito sekarang berkisar sekitar 6-7% lah setiap tahun. Itu juga harus dipotong pajak dan lain-lain. Sedangkan di forex, angka seperti itu mungkin bisa bisa didapat dalam mungkin trading 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, itu sangat mungkin. Tapi sebanding dengan resikonya, beda dengan deposito, angka 6-7% itu cenderung safety, cenderung aman. Dengan resiko, apalagi sekarang ada LPS sebagai penjamin simpanan yang menjamin dana sampai dengan 2 miliar rupiah. Mungkin seperti itu penjelasan terkait dengan fundamental dan teknikal. Karena kita bicaranya menggunakan buku Technical Analysis for the Financial Market karangan John J. Murphy tersebut, maka kita akan lebih banyak membahas tentang sisi teknikalnya. Salah satu dari teori teknikal yang terkenal istilahnya adalah Dow Theory. Ada 3 kalimat dalam Dow Theory tersebut ya. Yang pertama adalah price move in trend. Artinya teknikalis ini percaya bahwa sebuah pergerakan harga itu akan selalu bergerak dalam sebuah tren. Tren itu terbagi dalam 3 jenis. Ada naik, turun, atau sideways. Itu pun masih dibagi 2 lagi. Ada tren jangka panjang, bagi 3 lagi, jangka panjang, tren jangka menengah, dan tren jangka pendek. Jadi macam-macam nih. Kalau untuk tren yang dibagi berdasarkan waktu itu tergantung dengan boleh dibilang frame analisa kita, tergantung strategi kita menganalisis. Kalau kita pengen trading harian, mungkin menganalisanya sebaiknya maksimal di time frame 1 jam. Sedangkan kalau kita mau trading long term, mungkin time frame daily ataupun weekly ataupun monthly juga bisa digunakan. Begitu teman-teman. Jadi Dow Theory itu istilahnya ada satu yang mengatakan bahwa price move in trend. Jadi market atau pergerakan harga selalu bergerak dalam sebuah tren, baik itu naik, turun ataupun sideways. Yang kedua adalah history repeat itself, yang artinya bahwa setiap pergerakan harga itu akan selalu membentuk pola-pola pergerakan harga yang berulang. Ingat, pola yang berulang, bukan harga yang berulang tapi polanya. Contoh, saya coba contohkan dalam sebuah grafik ya. Paling mudah itu menggunakan grafik. Ada sebuah pola yang namanya pola pergerakan harga. Paling mudah ya teman-teman sekalian. Kita coba cari sebuah pola, kita pakai namanya price pattern. Pola dari sebuah pergerakan harga itu biasanya banyak kita ketemukan di pergerakan harga. Nih contohnya. Nah, yang ini saya kasih gambar bentuk kotak di sini. Nah, ini adalah pola continuation head and shoulders. Jadi pola head and shoulders tapi yang ada di bawah. Harusnya kan head and shoulders ini sebagai pola pembalikan ya, nanti akan kita bahas di bab-bab selanjutnya. Tapi
Ini adalah tipe head and shoulders atau pola head and shoulders yang continuation, yang akan mengindikasikan bahwa pergerakan akan berlanjut. Ini pola head and shoulders, ini pola pergerakan harga dari sisi pattern ya. Atau yang lain, pola pergerakan harga seperti apa? Contoh nih, ini harga naik sebelum akan turun, dia membentuk pola-pola unik atau pola-pola khusus seperti body candle-nya kecil-kecil, ekornya panjang-panjang. Nah, kalau diperhatikan, setiap kali dia mau turun, dia membentuk pola-pola yang unik. Ini di sini mau turun, dia ngebentuk pola-pola seperti ini, pola-pola seperti ini, pola-pola seperti ini. Dan setiap kali terjadi pembalikan arah, kebanyakan dari pergerakan harga selalu membentuk pola atau ciri-ciri tertentu. Contoh, ini mau balik nih, dan balik ekor lagi. Atau setidaknya candle-candlenya mengecil dari candle yang panjang-panjang seperti ini jadi kecil-kecil seperti ini. Nah, itu bukti bahwa teori Dow teori yang kedua, history repeat itself, itu bekerja dengan baik. Teori yang ketiga, istilahnya apa ya, kata-katanya begini, market action discount everything. Artinya bukan harga selalu memberikan diskon, bukan, tapi para technicalis percaya, technicalis ini orang-orang yang sebagai analisa teknikal, orang-orang yang menganalisa pergerakan harga menggunakan pendekatan teknikal. Jadi para technicalis percaya bahwa segala apapun yang terjadi di market itu akan selalu tercermin pada pergerakan harga. Sama seperti halnya yang tadi saya contohkan terkait dengan Rusia dan Ukraina, di mana harga emas langsung meningkat pada saat Rusia pertama kali mengumumkan akan menginvasi Ukraina. Di situ juga orang fundamental melihat bahwa Rusia akan menginvasi, kemudian harga emas kemungkinan naik. Nah, pada saat terjadi rush di market terkait pengalihan aset dari aset berisiko ke aset yang lebih aman, ke safe haven tersebut, itu kan secara otomatis merubah pergerakan harga, membuat bias pergerakan harga. Yang tadinya harga pelan-pelan bergeraknya tiba-tiba naik dengan sangat tinggi. Nah, itu bukti bahwa market action discount everything ini juga bekerja. Jadi technicalis percaya bahwa apapun yang terjadi di market itu akan selalu tercermin pada pergerakan harga. Mungkin itu dulu teman-teman, bab pertama kita sebagai pembuka terkait dengan analisa fundamental. Bagi teman-teman yang masih mau mempelajari, jangan lupa subscribe channel kita, kemudian nanti juga bisa komen atau meninggalkan komen di halaman komen kita. Terima kasih banyak, selamat sore.